Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa 18 November 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan saya akan bacakan satu ayat untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni pada ayat yang keempat dengan perikop firman Tuhan, keselamatan sesudah hukuman. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Demikian pembacaan nas untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Saya buat satu tema untuk kita renungkan, yakni ritual yang semu. Sekali lagi, ritual yang semu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kehidupan orang percaya itu ada pada dua bagian. Yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan, dan yang kedua kehidupan sehari-hari yang dijalani. Yang pertama tadi, persekutuan dengan Tuhan, itu contohnya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan, beribadah, memuji Tuhan, mempersembahkan korban-korban dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah kehidupan sehari-hari yang dijalani, melaksanakan rutinitas kehidupan, tugas tanggung jawab pekerjaan, bergaul dengan masyarakat, kehidupan bersama dengan keluarga, dan sebagainya. Dua hal ini itu harusnya memiliki satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Kehidupan persekutuan dengan Tuhan, nilai-nilainya harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang percaya, kesatuan dari hidup bersekutu dengan Tuhan dan kehidupan sehari-hari yang dijalani itu mesti nampak. Sehingga akhirnya seremoni keagamaan atau ritual keagamaan itu bukanlah ritual yang semu. Nah, Bapak Ibu, nas kita pada malam hari ini, kehidupan umat yang nampaknya melakukan ritual keagamaan yang semu. Ritual keagamaan yang semu di mana dikatakan mereka memberi korban persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka juga menyembah berhala-berhala. Mereka hidup sebagaimana yang mereka kehendaki, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku lebih menyukai memperlakukan mereka sewenang-wenang, karena sesungguhnya hati mereka tidak untuk Tuhan. Sekalipun mereka melakukan ritual keagamaan, mereka beribadah di bait suci, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati mereka ada kepada berhala-berhala, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini mengingatkan kita sekalian bahwa sesungguhnya kita dapat belajar dari umat di mana kehidupan mereka tidak sejalan dengan kehidupan keagamaan yang dijalani. Kehidupan mereka tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana persekutuan mereka dengan Tuhan. Dan hal seperti ini juga tidak akan membawa berkat,
bagi diri mereka dan juga berkat-berkat dari Tuhan. Kehidupan kita diingatkan bahwa persekutuan dengan Tuhan, kehidupan keagamaan itu penting untuk dijalankan. Tetapi kita juga harus ingat menerapkannya, mewujudkannya dalam kehidupan keseharian. Karena itulah ia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, biarlah firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hati kitalah yang dilihat oleh Tuhan, bukan ritual keagamaan. Ritual keagamaan itu harus memiliki satu kesatuan dengan kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipisahkan. Sehingga akhirnya ketika kita melakukan ritual keagamaan, hati kita juga harus diberikan sepenuhnya kepada Tuhan dan akan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan. Kami boleh belajar dari umat bahwa kehidupan keagamaan kami tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari kami dalam tugas tanggung jawab, dalam hari-hari hidup dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami dapat berkenan kepada Tuhan dalam peribadatan yang kami lakukan. Tuhan dimuliakan dalam kehidupan keseharian yang kami jalani. Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh jemaat yang merenungkan firman-Mu, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.